Kalau teman-teman eksekutif saya sampaikan ya, sama-sama kita mengawal setiap rupiah yang keluar dari APBD Jawa Timur ini harus betul-betul termanfaatkan untuk masyarakat luas, khususnya teman-teman UMKM. Begitu UMKM kita bergerak, UMKM bergerak, berarti ekonomi Jawa Timur akan bangkit. Dan kalau dengan jumlah yang sedemikian banyaknya, maka slogan Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara akan sangat mudah direalisasikan. Kuncinya tadi, UMKM kita gerakkan, ekonomi Jawa Timur akan bangkit. Halo Mawar, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Farhan sekarang, dan kita bakal bahas UMKM. Loh, kok UMKM? Loh, in this economy, bos. Itu UMKM tulang punggung perekonomian. Cari kerja susah kan? Nah, daripada kamu bingung cari kerja, buka pekerjaan sendiri, lapangan kerja kamu yang bikin kan jadi seru. Cuman kondisi UMKM di Jawa Timur kayak gimana? Farhan nggak sendirian. Farhan sudah sama Mas Hartono dari DPRD Jawa Timur. Selamat datang, Mas. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pripun nih Mas, kalau kita ngomongin UMKM, memang kalau di kondisi perekonomian sekarang secara global Mas ya, itu UMKM jadi juru penyelamat nggak sih Mas? Iya. Sebelum saya bicara lebih jauh tentang UMKM sebenarnya, ya kita kalau bicara perekonomian itu kan tidak hanya bicara pabrik, industri yang besar dan sebagainya. Iya. Justru sebenarnya yang warung kopi, toko kelontong, jasa bengkel, kemudian dan usaha-usaha kecil yang ada kita jumpai di masyarakat itulah yang menopang ekonomi kita. Di situ Betul. tulang punggung. Menyerap lebih dari 50% tenaga kerja khususnya di Jawa Timur. Dan juga sebarannya luar biasa. Semakin besar UMKM pelaku usaha itu hadir, maka sebenarnya perekonomian kita itu tumbuh di sana gitu. Jadi itulah yang disebut UMKM itu di situ itu. Yang jadi ya. tulang punggung di situ ya. Kalau bahasa kerennya kan UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Ya, yang paling banyak sebenarnya kelasnya mikro itu, Mas. Oh, iya. Ya. Betul. Kalau kita bicara usaha kecil, sebenarnya kelasnya sudah omsetnya sudah 1 M ke atas. Tapi kalau bicara usaha yang kecil, omset yang di bawah 50 juta dan sebagainya itu usaha mikro itu udah. Tapi sayangnya mereka kurang ke-capture Mas. Ya, memang sebenarnya kalau kita bicara mereka itu secara kewajiban itu ada dalam tanggung jawabnya pemerintah kabupaten kota. Ya, kalau di provinsi sebenarnya arahnya ke usaha kecil menengah, berjenjangnya begitu sebenarnya. Cuman kita tidak menutup mata karena itu kondisi real yang ada di masyarakat kita, sehingga kita mau tidak mau harus ikut memikirkan bagaimana UMKM yang kelas mikro pun kita harus bisa terlibat di sana. Yang penting jangan sampai nanti peran kita itu melanggar aturan. Tetap berpegang pada aturan, tetapi kita jangan sampai tutup mata tinggal diam terhadap pertumbuhan UMKM kita. Karena kalau mereka tidak ada yang ngopeni dalam tanda petik siapa gitu kan. Iya, betul. Pemerintah kan harus hadir ya kan. Iya. Pas habis reses Mas, kan barusan reses kan. Ya. Dapil panjenengan kalau saya nggak salah dapil luas Mas ya. Iya, saya itu dapil Jatim 9, 5 kabupaten. Iya, makanya. Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek. Nah, ini komplit Mas, mulai dari yang laut, gunung, daratannya lengkap semuanya udah. Nah. UMKM-nya pun macam-macam karena wilayahnya juga semakin luasnya. Kebetulan minggu yang lalu selesai reses pun saya mengumpulkan beberapa pelaku UMKM di wilayah Ngawi dan Magetan. Kita serap mereka, ada yang mereka lakukan apa, kendalanya apa, mungkin apa yang bisa kita bantu. Kita diskusi dengan mereka. Artinya begini, UMKM itu sebenarnya problemnya, ditanya selalu apa kendalanya? Modal Pak. Nah, pasti itu ya pertama pasti modal. Iya. Nah, itu bahasan pertamanya selalu kita bicara masalah modal. Padahal sebenarnya modal itu kan kesekian. Aslinya begitu. Nah, tetapi karena ini yang pertama selalu yang diungkapkan, maka pemerintah pun harus menjawab tantangan itu. Ketika modal menjadi kendala, maka pemerintah harus hadir. Bagaimana mereka bisa melakukan akses permodalan? Nah, kalau pemerintah provinsi sendiri kita mendorong bagaimana kita punya 2 bank yang besar, Bank Jatim dan Bank BPR, ya itu harus hadir ke tengah masyarakat, membantu entah itu bentuknya nanti itu kredit lunak atau mungkin juga CSR-nya mereka untuk ke sana atau mungkin dana bergulir dan sebagainya. Itu silakan bentuknya, yang penting
bank milik pemerintah provinsi ini juga harus hadir untuk masyarakat kelas pelaku UMKM itu. Ya. Bank Jatim aja kemarin saya baca beritanya habis akuisisi Bank Banten nggak sih? Bukan akuisisi. Jadi Bank Jatim itu sekarang menjadi pimpinan dari kelompok usaha bersama kelompok usaha bank. Wow. Jadi ada 5 bank yang ada di sana dengan leadernya Bank Jatim. Loh, ya kan kan. Ini karena dengan kekuatan sedemikian harusnya Bank Jatim mampu menyentuh tidak hanya kelompok pelaku ekonomi kelas atas, tetapi juga masyarakat pelaku UMKM ini juga harus disentuh oleh Bank Jatim karena jumlahnya luar biasa besar. Luar biasa sebenarnya, peluangnya itu gede. Ya. Ketika modal sudah nggak jadi masalah. Ya. Apa yang nomor 2? Yang kedua itu masalah formal atau legalnya. Oh, ya. Oke. Biasanya masyarakat ketika usaha kecil mereka bilangnya kalau mas usahanya masih kecil aja, jadi merasa tidak perlu terhadap terhadap legalisasi usaha. Nah, kita kemarin kita hadirkan, saya kumpulkan kurang lebih ada 100 pelaku usaha di Ngawi dan 100 pelaku usaha di Magetan. Kita sampaikan bahwa legalitas itu penting dan perlu. Karena apa? Nah, ketika dia mau mengakses perbankan, ya dulunya kan mereka harus datang ke kelurahan, verifikasi di kecamatan. Sekarang dengan legalitas itu, misalnya dengan punya NIB, maka mereka nggak perlu itu lagi, lebih mudah untuk mengakses permodalan. Jadi kan asasnya kan butuh modal katanya. Nah, dengan legalitas tadi, pihak bank akan lebih mudah melakukan verifikasi terhadap pengajuan dari UMKM itu. Berarti mereka nggak boleh meremehkan legalitas. Nah, karena itu kami dari Komisi C kemarin mendorong DPM PTSP Jawa Timur ini untuk turun, tidak hanya pengumuman, tidak hanya mendorong, tapi turun langsung terjun ke masyarakat. Keren loh mas kalau kayak gitu mas. Kita kumpulkan 100 orang, kita latih di sana, pulang langsung bawa NIB. Bisa mas? Bisa dan gratis. Loh, itu loh poinnya. Karena ngapunten ada beberapa dulu sih mas. Kalau akhir-akhir ini saya kebetulan nggak dapat rumornya. Cuman dulu itu bikin NIB bayar 500.000. Udah ya. Free. Urusan perizinan untuk UMKM itu free, tidak ada ya. Free. Ya, jadi kalau memang bisa langsung diurus secara online. Datang langsung ke oss.go.id atau yang masyarakat Jawa Timur ada juga di Jatim JOS gitu ya. Jatim Online Single Submission ya. Itu di situ bisa langsung urus secara online. Yang kesulitan lagi bisa datang ke kantor ini, mall pelayanan publik di masing-masing kabupaten ada itu. Jadi kalau di sana nanti datang langsung dilayani, pulang udah dibawa itu. Dan tidak ada biaya spesial. Tidak ada biaya. Kalau sampai ada monggo. Ya, nanti disampaikan aja kalau ada biaya. Berarti itu pungli kalau ada biaya ya. Betul, Itu dia free. Kalau ada yang gaptek, BE ada tetanggamu yang gaptek, laporkan aja kalau sampai kena komunikasi lo mengurus legalitas buat tambahan modal kok. Jadi itu memang perlu disadarkan pentingnya legalitas berusaha. Penting. Nah, terus yang ketiga, banyak ya ternyata masalah. Yang ketiga yang itu kita bicara digitalisasi. Ya, digitalisasi itu ya macam-macam. Mulai dari digitalisasi perizinannya. Yang kedua, digitalisasi dalam manajemen keuangannya, pencatatan keuangannya. Yang ketiga, ada digitalisasi juga dalam proses dan juga marketingnya. Kan macam-macam ya. Utuh ya. Dari hulu ke hilir mana yang bisa dilakukan dulu. Ya, kalau perizinan sudah pasti menyediakan dari pihak DPM PTSP. Kemudian kalau kita bicara marketing digital, sekarang kan sudah banyak tuh Shopee, Tokopedia. Nah, itu kan harus mampu UMKM kita tampil di sana. Ya, jadi kalau nggak bisa sendiri bermitra dengan orang lain. Tadi sudah yang ketiga digitalisasi. Yang keempat ini mendorong UMKM kita itu untuk berkolaborasi dengan yang lainnya. Jangan maju sendiri-sendiri. Ingat sekuat-kuatnya Superman akan kalah dengan super team. Betul itu. Super team itu pasti akan lebih solid lagi gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau bicara digitalisasi Mas, Vaner tertarik di part yang itu. Kalau soal promosi, lah, bisa otodidak. Keuangan ini loh Mas. Saya jadi keinget sambatan tetangga saya. Kebetulan dia punya UMKM Padang. Makan Padang, depot sih warung Padang gitu kan. Kecampur Mas duitnya. Tak tanya, Bu, ini piro kalau bikin kan?
yang ada satu elemen yang buat saya kok nggak kehitung, tenaga mas, tenaganya nggak kehitung. Berarti ini kan mereka secara pencatatan masih belum tercover sempurna. Ya, problem besar UMKM kita atau usaha kecil itu belum memisahkan antara uang usaha dengan uang rumah tangga. Nah, ini yang memang perlu disadarkan lagi. Modalnya biasanya minta tolong Pak minta tolong untuk modal usaha. Ketika nanti mau usaha dilakukan, ada hasilnya, dipakailah ini. Tidak untuk mengembangkan usahanya, tapi dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, dicampur semua kan makanya usahanya nggak pernah kembangnya dan kembisnya banyak kembisnya gitu loh. Campur semua, Mas. Dan itu sayangnya padahal belum melihat pelatihan di sektor itu. Kalau pelatihan digitalisasi untuk promosi banyak. Ya. Untuk finansial, Mas, pencatatan ekonomi. Kita sudah, saya sendiri pernah terlibat jauh sebelum saya menjadi anggota DPR, saya sudah terlibat urusan itu. Wah, keren sih. Sebelum terlibat di Dewan sudah melakukan itu. Gimana itu, Mas? Jadi dulu saya bermitra dengan Dinas Koperasi dan UKM di Jawa Timur itu. Waktu itu ada kegiatan pelatihan untuk UKM se-Jawa Timur. Waktu itu saya ikut menyampaikan nanti berkaitan idenya apa saja yang mau disampaikan. Saya bagi menjadi 4 hal. Yang pertama kita bicara masalah tadi legalitas perizinan untuk UMKM. Yang kedua kita bicara manajemen keuangan. Ya, bagaimana tadi masalah dan manajemen keuangan dan permodalan. Ya, judulnya kan ada permodalannya. Yang ketiga kita bicara marketing. Nah, yang keempat baru kita masalah produksi. Nah, jadi kan masuk di sana. Nah, masalah keuangan ini begini. Kalau kita memaksakan orang untuk memahami pembukuan yang detail, itu pasti susah. Karena backgroundnya bukan itu. Makanya langkah paling dasarnya adalah memisahkan uang rumah dengan uang usaha. Wis itu dulu aja. Masuk gambol catet, yang penting dipisah uang rumah sama uang usaha. Ini yang pertama. Syukur-syukur yang kedua sudah mulai mencatat, oh ini masuk, ini keluar. Kita belum bicara masalah kontennya ya. Belum ya. Hanya bicara ini duit melebu, duit metu ya. Ini sudah dilakukan. Saya yakin sebenarnya minimal bisa memonitor selisih antara dulu yang uang yang sebagai modal, kemudian berapa hasilnya. Nah, ini belum bicara lebih detail lagi. Tadi bicara nanti tenaganya dihargai berapa, gitu kan. Uang untuk belanja ini bahan bakunya berapa dan sebagainya. Ini belum, tapi minimal sudah ada pemisahan itu. Tahu labanya lah berapa. Nah, itu harusnya lebih dimasifkan, Mas, pelatihan soal finansial. Masalah yang selain menurut saya adalah soal pasca pandemi, Mas. Ini kan yang bisnis besar aja loh belum solid gitu, apalagi yang bisnis kecil. Tapi nanti dulu, Mas. Kamu jangan kemana-mana ya, Pak. Tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Pak, masih sama Vander dan Mas Hartono dari DPRD Jatim. Dapilnya luas banget, Jatim 9 luas banget. Ini saya bayangin kalau orang sambat tuh, kalau niatnya nggak mengabdi pasti capek ya. Balik lagi ke tadi pertanyaan terakhir Vander adalah tantangannya kan ada di situ, Mas. Ketika pandemi, teman-teman saya yang ada di sektor F&B rata-rata, semuanya bilang belum pulih. UMKM apa kabar, Mas? Ya. Kita bicara pandemi itu kan tidak hanya UMKM, tetapi bisnis secara keseluruhan memang ada perubahan yang signifikan. Karena pandemi memaksa kita untuk berubah. Yang dahulu semuanya harus secara offline, sekarang harus budaya online menjadi sudah biasa. Yang dulunya semuanya harus tunai, sekarang sudah membudaya bagaimana bisa secara cashless, pakai kris dan sebagainya. Ya, ini karena itu perubahan ini kita sambut baik. Kita bukan kembali ke masa yang lalu, tetapi berinovasi ke hal yang baru. Stop noleh ke belakang berarti ya. Kita spion itu kan kecil, Mas. Makanya jangan terlalu banyak melihat ke belakang. Kita tatap ke depan. Kita harus terus berinovasi terhadap tantangan yang baru gitu ya. Jadi memang harus inovasi. Udah jangan terlalu banyak noleh ke belakang. Nggak selesai. Daya saing juga bisa turun kalau kayak gitu. Karena yang berubah tidak hanya kita, yang berubah semuanya berubah. Semuanya beradaptasi dengan hal yang baru. Kalau kita noleh terus ke belakang, bisa kalah sama provinsi lain daya saingnya.
Kalau tapi per hari ini deh Mas, daya saing UMKM kita dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Ya, secara umum saya bicara Provinsi Jawa Timur secara umum provinsi yang sangat sehat. Wow. Ya, kenapa? Karena kita provinsi yang APBD-nya sebagian besar dihasilkan dari PAD sendiri. Oke. 2026 APBD Jawa Timur 26 T sekian. Ya, 26 T lebih. Kurang lebih 18 T-nya dihasilkan dari PAD Jawa Timur sendiri. Berarti kita sukses dan kaya sebenarnya. Yang dari dana transfer pemerintah pusat itu hanya 8 T sekian. Iya. Ya. Wow. Meskipun kita turun, tetapi sebenarnya tidak terlalu berdampak lah. Ya, karena APBD ini insya Allah cukup lah untuk Jawa Timur. Nah, kita secara internal kuat. Nah, Jawa Timur ini tidak hanya kaya dengan sumber daya alam, tapi kita juga kaya akan budaya. Itu mempengaruhi juga UMKM kita. Nah, UMKM kita itu kan variasinya luar biasa. Cara mereka memasarkan, cara mereka berproduksi itu saya yakin punya daya juang yang luar biasa dibandingkan dengan provinsi yang lain. Karena itu saat ini ketika Ibu Gubernur datang ke provinsi yang lain membawa misi dagang, selalu kita sukses. Selalu kita sukses tukar menukarnya itu selalu kita untung. Misinya sukses terus. Ya. Karena kita memang membawa banyak hal, tidak hanya sumber daya alamnya, tapi sumber daya kreativitas masyarakat Jawa Timur melalui UMKM-nya luar biasa. Ya, support pemerintah tetap penting. Tapi power utamanya itu bukan di situ, di kreativitas masyarakatnya, Mas. Betul, ya. Ini tapi butuh di support terus, Mas. Ya, karena itu kami di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Komisi C, yang mitranya diantaranya adalah DPMPTSP ini urusan legalitas perusahaan. Makanya kita mendorong bagaimana masyarakat khususnya pelaku UMKM itu mudah mendapatkan perizinan. Karena itu kunci utama. Betul, untuk buka pintu-pintu lainnya. Ya. Oke. Yang kedua juga Bank Jatim, Bank UMN dan BUMD itu juga mitra kami, Komisi C. Karena itu kita mendorong satu, kalau bank bagaimana nanti akses permodalannya bisa lebih mudah. Yang kedua, BUMD lain bisa membangun sinergi dengan UMKM kayak kita. Misalkan kalau ada UMKM berkaitan dengan bank tadi, kalau ada rapat dan sebagainya, ya ambillah hasilnya dari UMKM kita itu. Biar putaran ekonominya jalan itu. Karena ekonomi mikro itu yang kadang orang sering lupa. Ya. Itu yang ada di sektor real. Nah, ini kan. Ekonomi mikro kadang orang lihatnya apa sih? Tapi itu sektor real gitu kan. Kecil tapi jumlahnya luar biasa banyak. Akhirnya jadi signifikan. Memang konkretnya gimana Mas? Selain pendampingan secara legalitas dan permodalan lewat BTSP sama Bank Jatim, apalagi yang sudah dilakukan? Ya. Yang kedua, tetap kita memastikan dorongan agar anggaran untuk alokasi untuk UMKM, usaha kecil menengah mikro itu tetap jalan juga. Kita pastikan itu ada. Jadi jangan sampai itu hilang dari plafon anggaran di APBD Jawa Timur. Itu kita pastikan ada di sana. Secara umum deh Mas, berapa memang yang dialokasikan? Secara pastinya saya tidak tahu detail angkanya, karena itu memang saat ini khususnya 2026 itu kan masih proses penyusunan RKA-nya ya. Sabar. Ya, gelondongannya sudah, ya APBD-nya sudah kita tetapkan tanggal 15 November yang lalu. Tetapi RKA-nya per masing-masing rekening itu masih digodok oleh masing-masing OPD. Kalau berkaca di tahun ini aja deh Mas, berapa? Ya, kemarin khusus kita Komisi C salah satu diantaranya menambahkan kurang lebih angka 11 miliar itu untuk mendorong kita lewatkan di DPMPTSP itu untuk mendorong satu kegiatan promosi, yang kedua kegiatan legalisasi ini. Karena itu yang paling penting Mas, promosi dan legalitas itu yang paling penting ya. Pelatihan juga penting betul ya Mas? Ya, penting. Cuman kan ini kita sinergikan antara yang sudah dialokasikan oleh dinas dengan yang kita tambahkan agar mereka ada putaran lagi itu kita sinergikan antara yang dari dinas dengan dari DPRD itu kita sinergikan. Karena memang legalitas itu awalnya untuk menjaring lebih banyak. Yang kecil-kecil ini biar tambah banyak, biar tambah kuat memang Mas. Baru nanti setelah ini selesai pelatihan gitu kan. Yang sayangnya ini Mas yang sering dikomplain Mas sama teman-temanku Mas.
pelatihannya formalitas. Nah, gini. Ini kan seringnya kan kayak gitu kan. Ya, ini cocok ya fungsinya DPRD sebagai fungsi pengawasan di sini. Itu ya. dia. Memastikan bahwa setiap anggaran yang keluar dari APBD Jawa Timur tidak hanya sekedar terserap, tetapi betul-betul terimplementasi untuk UMKM, ya, masyarakat khususnya pelaku UMKM, ya. Jadi saya sendiri pernah menyalurkan. Tadi saya cerita tadi ya, saya selalu sebelum menjadi DPR kan pernah terlibat kegiatan UMKM itu. Betul. Nah, pada saat saya nyalek keliling itu, ya, saya pernah datangi di antara yang pernah ikut pelatihan dulu. Gimana Bu, gimana Pak kegiatan ini? Ternyata tidak ada follow up-nya. Aduh. Nah, kan sayang itu. Iya. Anggaran sudah digelontorkan, kemudian tidak ada follow up-nya. Karena itu, ketika saya akhirnya berhasil duduk sebagai salah satu wakil rakyat dari Dapil 9, maka saya ulangi kembali itu proses itu. Kemarin baru kita laksanakan. Ya, mengumpulkan pelaku UMKM, kita himpun permasalahannya bagaimana. Nah, setelah itu yang tidak boleh follow up-nya bagaimana. Yang paling penting itu follow up-nya ini. Iya. Karena kalau hanya sebatas pertemuan itu berapa jam cuman. Ya, berapa jam. Pulang lupa sudah. Iya. Nah, yang lebih penting itu follow up-nya ini. Nah, karena itu kami dari DPRD sendiri selain mengandalkan kerjasama sinergi dengan dinas, saya sendiri memang punya perhatian khusus untuk UMKM ini. Iya, ya. Supaya karena memang berangkatnya dari situ kan. Betul, ya. Suka banget ngopeni dalam tanda petik UMKM ya. Jangan sampai ini udah selesai, follow up-nya lupa. Akhirnya ya muspro Mas. Ya. Dimulai dari penataan mindsetnya UMKM, teman-teman UMKM kita. Ya, dikuati dulu mindsetnya. Ya, kayak gimana tuh Mas? Ya. Tapi nanti dulu Mas. Ya, soal penguatan mindset ini seru nih kan. Karena pasti modal banyak masih kurang kalau mindsetnya belum cukup. Ya. Nah, kan jangan kemana-mana makanya ya Pak. Tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Mawar. Tadi terakhir Mas Dartono ada spill mindsetnya harus dibenahi. Apa ya mindset yang mana Mas yang salah Mas? Tadi saya sempat sedikit menyinggung begini. Teman-teman UMKM kita itu biasa pengen menjadi Superman, bukan menjadi super team. Maju sendiri dulu nih ya. Jadi akhirnya ya mulai dari penyiapan bahan baku, proses produksi, proses pengemasan, bahkan sampai pemasaran dihandle sendiri. Ya, pemikirannya masih begini. Kalau bisa tak lakoni, kenapa harus nyari orang lain? Kan itu mindsetnya masih di situ. Iya sih Mas, karena kan harus bayar kalau orang lain. Nah, ngomong-ngomong masalah bayar ini ada yang menarik. Nah, ini saya belajar dari beberapa teman saya Chinese dulu. Ya. Ketika dia masih punya usahanya masih kecil ya, dia sudah meng-hire orang, merekrut pegawai. Nah, saya tanya, loh, kenapa ini kok? Apakah nggak rugi nih usahanya kan masih kecil belum jalan? Makanya. Nah, mindset mereka itu teman-teman itu ketika ada pegawai itu bukan dia membayar pegawai, tapi pegawai bekerja untuk membayar dirinya sendiri dan membayar juragannya. Nah, ini kan sangat beda ini ya. Betul. Kalau kita masih berpikir mencari pegawai itu kita nanti harus membayar dia. Sementara kita bisa ngambil sudut pandang yang lain. Ke pegawai itu kita datangkan, mereka bekerja untuk membayar dirinya sendiri dan membayar kita sebagai ibarat kita sebagai investornya lah. Ya, jadi kan beda ini. Jadi seberat-beratnya kan ada pepatah ini Mas. Seberat-beratnya pekerjaan akan menjadi ringan kalau dikerjakan orang lain kan. Iya. Seberat-beratnya pekerjaan akan jadi ringan kalau tidak dikerjakan, tapi dikerjakan orang lain. Iya. Ya benar, kalau pakai mindset itu masuk akal Mas ini ya. Cuman masih kadang maju mundur Mas. Betul. Memang memulai itu enggak gampang. Iya. Nah, langkah selanjutnya sebenarnya kita bicara setelah tadi masalah bagaimana membuat tim ya. Yang ini kolaborasi. Kalau memang tidak kita susah membentuk tim sendiri, ya kita bermitra dengan orang lain. Ya, contohnya begini. Kalau saya sebagai punya usaha kecil, usaha makanan misalnya, saya pinter masak dan sebagainya. Ya masaklah yang sebaik-baiknya. Nggak usah mikir lain. Nggak usah memaksakan diri untuk menjual bagaimana. Karena mungkin itu passionnya orang lain sudah. Iya. Kan? Benar. Kadang kita tuh pinter masak tapi nggak pinter menjual. Makanya kita perlu berkolaborasi dengan orang lain yang mungkin dia nggak bisa masak tapi pinter menjual.
cocok kan klop gitu. Iya. Nah itu mindset kolaborasi ini masih kurang sekali di teman-teman UMKM kita. Ini menarik loh Mas, kalau misalkan Prof Jatim misalnya bikin kayak biro jodoh UMKM. Ini kan supaya matching lah kalau kata anak-anak startup itu kan. Akan jadi menarik loh Mas. Nah, apalagi sekarang eranya MBG. Lah iya kan, itu peluang Pak Prabowo itu sudah berkali-kali saya sampaikan di mana-mana. Pak Prabowo itu ingin menggeser putaran ekonomi yang selamanya ada di kota-kota, ingin digeser ke kampung-kampung, ke desa-desa. Itu peluang besar. Nah, bagaimana caranya UMKM ini bisa menjadi suppliernya dapur-dapur MBG kita? Dan terbuka buat itu. Sangat terbuka untuk itu. Perlu. Kalau tidak bisa langsung, kita bisa memberdayakan, bisa bekerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih, bisa menjadi membernya di sana. Sudah. Itu udah berarti. Ya. Kalau sudah kayak gini konsepnya sudah rapi, terus tantangannya apa Mas? Ya, menyadarkan orang tidak gampang. Ya, ini budaya ya. Budaya. Iya. Makanya tetap ini bukan berarti ini susah, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Tetap kita jalankan. Sedikit-sedikit insya Allah ke depan teman-teman kita di kampung itu sebenarnya kalau diceramai itu susah. Ya, betul. Tapi kalau dikasih contoh insya Allah mau. Oke. Ya, makanya kita kasih nanti misalkan UKM binaan. Itu yang kita bina betul. Nanti saya yakin yang lainnya akan meniru. Nah, jadi lebih baik meniru daripada menyadarkan dari awal kan gitu ya. Daripada capek. Betul. Timas ngasih tahu, masuk kanan keluar kiri. Ini kalau optimal nih Mas, pakai sistem tadi, ada Kopdes Merah Putih, ada MBG, peluang untuk UMKM banyak. Kalau di Jawa Timur berhasil, contohnya sukses, 5-10 tahun deh UMKM di Jawa Timur bakal seperti apa? Tidak harus menunggu 10 tahun saya kira. Saya kira 5 tahun itu dampaknya akan luar biasa. 5 tahun aja? 5 tahun dampaknya akan luar biasa. Ya. Kalau ini konsisten ya, konsisten pemerintah mendampingi betul. Satu, tidak hanya dari dinas terkait ke UMKM-nya, tapi antar OPD ini juga harus sinergi. Saya ambil contoh begini Mas. Kemarin saya mendapat pertanyaan begini. Ada dorongan sekarang UMKM kita yang makanan khususnya untuk sertifikasi halal. Contoh ya. Sertifikasi halalnya itu ngurusnya gampang. Misalkan penjual bakso, mengurus sertifikasi halalnya gampang. Tetapi dia kan hanya tahu proses mulai dari membuat bakso sampai menjualnya kan. Itu yang dia tahu. Tetapi untuk bahan baku, mulai ternak dagingnya dan sebagainya itu kan sudah pihak lain yang melakukan. Nah, kalau itu yang bahan bakunya tadi belum sertifikat halal, kemudian yang turunannya harus sertifikat halal, ya pasti tidak nyambung ini. Padahal urusan daging ini dinasnya beda. OPD yang lain ini. Iya juga. Nah, makanya harus ada sinergi betul. Tidak hanya antara DPMP TSP dengan UKM atau dinas koperasi dan UKM, tetapi OPD-OPD yang lain yang terkait ini harus duduk bersama. Ini ada problem seperti ini, menyelesaikannya bagaimana? Jadi saya kira banyak hal yang PR yang harus dilakukan, tetapi dimulai dengan duduk bersama. Kita dengarkan apa yang menjadi masalah, solusi apa yang bisa kita berikan. Jadi yang kecil-kecil dulu lah, tidak usah muluk-muluk kita membangun hukum yang sebesar ini. Ya, kalau itu bisa dilakukan, dampaknya akan serentak. Apalagi didorong ada kebijakan di Koperasi Desa Merah Putih, ada dapur MBG dan sebagainya. Saya yakin 5 tahun ke depan kalau ini dijalankan serius setiap tahun, dampaknya sudah terasa. Saya tidak berani nyebut angka, tetapi saya yakin ini dampaknya akan luar biasa. PR-nya ini harus mensinergikan banyak hal loh Mas. Susah mana Mas? Beresin membuat UMKM-nya katak atau ego sektoral Mas? Lah ini kan problem lain loh, ini muncul masalah baru akhirnya, ego sektoral loh Mas. Ya, lagi-lagi saya menyampaikan tadi sudah saya spill ya tadi bahwa Jawa Timur itu kaya tidak hanya dengan sumber daya alam, tapi juga dengan budayanya. Satu hal yang baik di satu tempat belum tentu cocok di tempat yang lainnya. Karena itu ini kita perlu libatkan tokoh-tokoh lokal. Kami yang di DPRD ini setidaknya kan mewakili masing-masing dapil. Tahu setidaknya karakter kalau di masyarakat Ngawi seperti apa, masyarakat Magetan seperti apa, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, masing-masing itu punya karakter yang berbeda.
Nah, ini tidak harus disamakan, tapi dengan masing-masing karakternya itu bisa diperkuat agar mendukung kegiatan perekonomiannya. Ini yang penting. Semangat super timnya nggak boleh cuma ada di UMKM. Ya, jadi kami DPR ini mitra, minta tolong teman-teman eksekutif nanti ya. Nah, perankan ya DPR itu sebagai betul-betul sebagai mitra. Karena lebih banyak kami turun masyarakat daripada teman-teman OPD. SDM-nya terbatas, betul. Kita yang setiap hari ketemu dengan masyarakat. Nah, ini kita terus menerima keluhan nih. Tapi setiap keluhan ini kalau kita sampaikan ya segera direspon. Karena kita kan kewenangan ada di eksekutif untuk respon minggu. Kita hanya menampung kemudian menyuarakan aspirasi dari masyarakat. Nah, kalau nanti ada respon dari teman-teman itu kami siap mengawal di bawah. Nah, tapi kuncinya harus ke sana dulu. Pasti. Ya, semangat super timnya kalau cuma ada di UMKM ya sia-sia. Karena kuncinya sebenarnya ada di eksekutif dan mitranya. Betul. Tantangannya selama ini apa memang, Mas? Ya, sekali lagi kita bicara selalu bicaranya kan pasti anggaran. Oke. Jenenge anggaran dua piro kurang. Iya sih. Sifat dasar manusia sih itu, Mas. Tetapi dengan seberapapun anggaran yang ada, yang penting dioptimalkan, direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dan jangan lupa follow up-nya harus program berkelanjutan ini penting. Ini penting. Jadi jangan hanya kita yang penting membuat kegiatan utuh terlaksana dan terlaporkan dengan baik. Tidak hanya di situ. Yang lebih penting adalah tujuan akhirnya bagaimana UMKM kita itu berdaya. Betul. Karena tujuannya bukan cuma anggaran terserap, Mas. Ya, betul. Kalau cuma terserap gampang, tapi bermanfaat. Aksesnya follow up-nya ini yang sering kelupaan. Nah, kalau kayak gitu pesan untuk dari Mas Hartono untuk mungkin empowering lagi UMKM atau mungkin teman-teman eksekutif. Terakhir monggo, Mas. Ya, kalau teman-teman eksekutif saya sampaikan ya sama-sama kita mengawal setiap rupiah yang keluar dari APBD Jawa Timur ini harus betul-betul termanfaatkan untuk masyarakat luas, khususnya teman-teman UMKM. Begitu UMKM kita bergerak, UMKM bergerak, berarti ekonomi Jawa Timur akan bangkit. Dan kalau dengan jumlah yang sedemikian banyaknya, maka slogan Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara akan sangat mudah direalisasikan. Kuncinya tadi UMKM kita gerakkan, ekonomi Jawa Timur akan bangkit. Oke. Kalau UMKM berarti kuncinya ada di kamu. Pengen Jawa Timur jadi Gerbang Baru Nusantara nggak? Itu berarti visi yang luar biasa besar loh, Mas. Tinggal untuk mewujudkannya di tanganmu ya, Mas. Nggak bisa. Ya, kita butuh masukan semua kawan-kawan ini, semua masyarakat ya. Gimana kalau mau kasih masukan langsung ke Panjenengan, Mas? Boleh. Saya punya medsos, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada WA saya, tidak pernah ganti nomornya. Wih, keren. Boleh silakan nama akunnya, Mas? Hartono Eskom. Oke, ya, IG ya. Itu IG, TikTok dan Facebook sama. Ini namanya cuma singkat ya, Hartono Eskom. Sampaiin usulan kamu ke situ ya, langsung direspon. Kamu ada sambatan apa, ada ganjelan apa, monggo langsung ya, Mas. Siap. Langsung dihandle sama Mas Hartono. Makanya wajib kamu share episode ini seluas-luasnya biar makin banyak yang tahu UMKM Jawa Timur semakin kuat lagi. Like sama subscribe juga jangan lupa biar kamu tahu di podcast Suara Rakyat selanjutnya bakal ada apa lagi. Terima kasih banyak Mas Hartono. Insight-nya luar biasa. UMKM adalah kunci itu ya. Kuncinya di situ. UMKM adalah kunci. Fadar pamit dulu, Mas Hartono juga pamit. Have a good day ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.